Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Karena dengan segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka kita harus mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di mana masih banyak kekurangan, kelalaian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum maksimal untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Bahwasannya apa yang diperintahkannya itu adalah tak lain tak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengapa harus mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin? Karena masih banyak kita lupa dan lalai ketika kita bangun dari tidur kita. Mungkin kita lupa ketika kita ingin tidur pada malam harinya, kita lupa meminta kepada Allah SWT, ya Allah, apakah aku masih hidup untuk besok harinya? Apakah tangan aku, jari aku masih bisa digerakkan? Apakah sendi-sendi di dalam diri aku ini masih bisa digerakkan untuk beribadah kepadamu, ya Allah? Kita minta itu lupa banyak ketika kita hendak tidur pada malam harinya. Namun pada esok harinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan itu semua kepada kita. Oleh sebab itu, marilah kita mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita jangan sampai mengkufuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Dengan selalu kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya, mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal kita mendengar sepenggal ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan, secara menyeluruh, secara kabeh kalau kata orang Jawa. Kemudian dilanjutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan kamu janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh innahu lakum aduwwum mubin, ia adalah musuh yang nyata bagimu. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwasannya ada sesuatu yang diminta oleh syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni diberikannya umuran panjang untuk mengganggu umat yang hamba-hamba, untuk mengganggu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan kawannya kelak di neraka nanti. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beragama, kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya menjauhi langkah-langkah syaitan tersebut. Ada 3 cara yang
harus kita lakukan dan kita pelajari bersama untuk menjauhi langkah-langkah setan tersebut, untuk agar kita tidak mengikuti langkah-langkah tersebut atau terperdaya dengan tipu daya setan tersebut. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang mukhlasin. Apa itu orang-orang yang mukhlasin? Orang-orang yang mukhlasin adalah orang-orang yang ikhlas. Ikhlas di sini adalah ikhlas untuk segala hal. Dalam yang pertama adalah bagaimana kita ikhlas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah contoh yang paling selalu kita lakukan sebagai umat Islam adalah sholat. Bagaimana kita sebagai umat Islam melaksanakan 5 waktu sholat wajib kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mengucapkan Allahu Akbar pada takbiratul ihram, maka banyak sekali kita belum khusyuk untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan disitulah tipu daya setan tersebut ada. Contohnya ialah mungkin kita di rakaat pertama ragu apakah kita ini sudah siap ruku, atau di rakaat ketiga apakah ini rakaat yang terakhir atau tidak. Banyak sekali kesalahan-kesalahan bahkan kekeliruan yang terjadi ketika kita melaksanakan sholat tersebut. Itulah salah satu tipu daya dari setan laknatullah alaih. Yang kedua adalah bagaimana kita dituntut selalu untuk menuntut ilmu. Dalam sebuah perkataan disebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka tuntutlah ilmu. Kemudian barang siapa yang ingin selamat dan sukses di akhirat, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses pada dunia dan akhirat, tuntutlah ilmu. Di situ kita dapat mempelajari bahwasannya kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Mengapa? Karena ketika kita untuk melaksanakan sholat saja itu ada ilmunya. Kita harus mengetahui rukun dan syarat sholat itu seperti apa, kemudian sholat wajib itu apa-apa saja, kemudian ada sholat sunnah, sholat rawatib, banyak sekali. Maka disitulah kita disebutkan di dalam Al-Quran tadi, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Maka di dalam keseluruhan itu tidak hanya beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam itu kita dipelajari juga bagaimana bermuamalah, bagaimana kita melakukan hubungan antar sesama manusia, bagaimana perilaku kita sesama manusia, sosial kita. Maka kita semua wajib untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu sangatlah mahal dan sangat berguna baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana langkah-langkah kita untuk tidak terperdaya dengan tipu daya syaitan. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihfazillah yahfazka. Yang artinya adalah ketika kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Contohnya ialah berarti yang dimaksud ialah bagaimana ketika kita menjaga apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu segala urusan kita untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita selalu meningkatkan iman dan ketakwaan kita, bahwasannya kita di dunia ini semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini tidaklah hidup selamanya, karena ada rumah yang menanti kita kelak di akhirat nanti, yakni surga Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.